duhai istri wanita yang pipinya kemerahan-merahan, maka cari wanita yang soleha itu bagaikan mencari burung gagak yang berwarna putih. Berapa banyak seorang suami itu menyerahkan urusan keuangan kepada istri, karena yang namanya wanita itu diciptakan khulika min dila', diciptakan dari tulang rusuk ya, karakter sifat watak yang namanya tulang rusuk itu nggak ada yang lurus. Nanti ngomong tumben bang, dibilang tumben, padahal berkali-kali kita pernah kasih dibilang tumben. Ya maklumin udah mulai begitu. Jadi kalau kita disalahin mulu, kalau dia nggak mau disalahin tak romannya nggak ada bahan bawa duit lagi. Panggil Neng, Bu, kalau bapak ini aus pengen kopi, ambil aja sendiri dapur. Gue repot. Emang perempuan begitu semua? Dijawab begitu, emang begitu semua. Jadi nggak ada mau berubah untuk lebih baik lagi. Nggak mau. Polda, kalau Polda emang hebat kedudukannya, polisi dapur. Dia kesel kalau suaminya dengan suara lantang, tapi kadang-kadang dia suara lantang di hadapan suami merasa nggak bersalah, nggak berdosa. Lo senyum-senyum aja, kayaknya ngalamin itu ya. Innahu min Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Fayanbaghi lil insani ayyakuna husnul mu'asyarati ma'a nisa'ih latiful akhlaq syafiqan rafiqan. Ayyakuna husnal mu'asyarati ma'ani syaihi latifal akhlaq syafiqan rafiqan saburan ala jafaihinna wa su'i akhlaqihinna wa yakunu kasir musamaha lahunna bima yajibu lahu minal huquq alaihin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan fi bayani hukukil ahl wal iyal. Kewajiban bagi kepala keluarga suami, hak-hak yang diterima oleh para istri dan juga anak-anaknya. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala secara umum memerintahkan kepada kita wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka para istri bil ma'ruf dengan cara baik menurut syariat. Lihat nih bil ma'ruf, berapa banyak kadang-kadang kita salah menyatakan melakukan suatu perbuatan kita anggap baik, secara syariat tidak baik, nanti penjelasannya di bawah. Salah satunya ma'ruf itu bentuknya bagaimana? Bayam bagi lil insan ayyakuna, hendaklah kewajiban keharusan lil insan bagi seorang suami kepala keluarga, yaitu ayyakuna, hendaklah ada, bahkan secara umum insan, yaitu husnul mu'asyarah ya, baik di dalam keluarganya, khususnya antara suami dengan istri dan anak-anaknya itu bagus secara muasyarahnya, disenangi. Ingin melihat seorang kepala keluarga, bapak dan lain sebagainya, tanya kepada anak dan istrinya ya. Terutama ma'anisaihi, bersama istrinya atau para istrinya, bagaimana latifal akhlak, akhlaknya lemah lembut, enggak kasar. Karena manusia, istri khususnya itu lembut, nggak mau dikasarin. Tidak ada suatu perbuatan yang dibenarkan di dalam agama, kekerasan dalam rumah tangga. Harus lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti suaranya lembut, kadang-kadang maknanya juga kasar. Nah, contohnya apa yang dilakukan oleh orang Jawa Barat, seperti lembut ya. Neng, kemana? Keluar, teu izin, mohon aing kadek sia. Lembut itu ya, lembut kagak, tapi maknanya dalam. Tapi ada karakter dialek itu kasar tapi maknanya lembut
Nah, sebagaimana itu kalau orang Medan, aku sayang kepadamu. Oh, hebat itu. Makanya kalau jadi orang Jawa Barat tuh jangan jadi tukang parkir, mundur terus udah kelindas kakinya, stop. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, lembut dalam kata-kata itu dibenarkan oleh syariat, baik. Tidak ada contoh yang paling agung dan paling mulia melainkan terdapat pada pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan memanggil istrinya dengan kata yang paling indah, yang paling disukai oleh istrinya, sampai-sampai memanggilnya bukan namanya, bahkan atau lakab atau sesuatu yang patut dipanggil dengan yang lainnya, dipanggil si Humairah. Duhai istri wanita yang pipinya kemerahan-merahan. Tapi jangan samakan, kita beda, setiap daerah tuh nih istri kita nih hitam ya Humairah, itu penghinaan. Ya dulu yang sama Aisyah radhiyallahu anha emang bening mukanya, cakep, ya pas, ya biasa-biasa aja lah, tahu diri ya. Kalau kita tinggal kampung, ibu ya, emak bagus, jangan panggil namanya Don, mau kemana Don, ya sesuai lah levelnya ya. Atau dengan nama-nama yang lain. Ini di kampung tinggalnya petani, kadang-kadang tukang cangkul, kerjaannya di sungai. Mama mau kemana mama? Nanti papa tunggu ya di sini. Papa sedang apa? Sedang macul. Nggak pas. Bapak, ibu, bagus. Pokoknya yang disukai, yang kira-kira munasabah, yang cocok. Ma'ruf, indah, ucapannya, kata-katanya lembut. Maka kita harus baca sirahnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Syafikan itu, kita tidak akan mampu melakukan kata-kata yang baik, sikap ya yang baik, memperlakukan istri dengan baik, kecuali di dalam hatinya tumbuh syafikan, raufan, sayang, cinta. Itu kalau udah modal sayang, cinta, beres urusannya, nggak bakalan kita kasar sama keluarga, sama istri. Coba contohnya kita lihat berapa banyak pengantin baru ya, padahal disakiti suaminya ya, enggak sengaja gimana ya itu, terkena itu mukanya dengan tangannya. Maaf bang, ya udah nggak apa-apa neng, sekali lagi tuh. Karena apa? Syafikan, rafikan, sayang, bahkan terasa hatinya itu sangat itu luka pada waktu saat berjalan bersama, tersandung tuh istrinya. Aduh neng, sakit nengnya. Iya ya, coba kalau udah punya anak 5, 6, 7, 8, 9, 10, jalan sama-sama kesandung kakinya, dasar mata lu buta. Dari awal sampai akhir tidak kenal masa, tidak kenal waktu kapanpun. Bahkan semakin romantis, semakin indah, semakin lama keluarganya baginda sallallahu alaihi wasallam semakin menyenangkan. Lah kenapa? Dengan penuh kasih sayang, rafikan, lemah lembut, saburan. Ketahuilah, kita tidak dapat melakukan santun terhadap istri dan keluarga kecuali punya modal sabar yang banyak ya. Karena yang namanya wanita itu diciptakan khulika min dila', diciptakan dari tulang rusuk ya, karakter, sifat, watak yang namanya tulang rusuk itu nggak ada yang lurus, lempeng ya, belok. Apabila kita luluskan suatu kesalahannya, kasarta, pasti itu akan pecah itu tulang. Tapi kalau sudah belok, kita biarkan melakukan kesalahan, nggak ditegur, nih lama-lama makin belok ya, makin belok, makin melengkung ya. Begitu juga istri, kalau kita kasar karena pecah, bisa-bisa dikabur bawa buntelan tuh, ngambek kita kasarin ya. Tapi kalau kita diamin aja ya tambah jadi-jadi. Ini penuh dengan sabar, kan saburan ala jafahi, mendaklah dia bersabar terhadap perbuatan tidak baik mereka, wasu akhlaki, dan juga buruknya akhlak mereka. Lo kagak ada ya. Memang udah kewajiban bagi suami mencukupi, baik itu nafkahnya, pakaian dan lain sebagainya, dikasih dah. Ya. Itu kebaikan pasti dilupakan semuanya itu. Suatu saat kita punya kelebihan rezeki, pengen belikan sesuatu, pakaian atau apa saja yang tidak pada umumnya, kita kasih. Lantas dia ngomong, tumben bang, dibilang tumben.
Padahal berkali-kali kita pernah kasih dibilang tumben, melupakan kebaikannya. Itu adalah contoh akhlak yang buruk, yang kagak baik. Padahal sudah dikasih dibilang tumben. Melupakan kebaikan suami dengan akhlak yang tidak baik. Dia kesal kalau suaminya dengan suara lantang, tapi kadang-kadang dia suara lantang di hadapan suami merasa nggak bersalah, nggak berdosa. Begitu kali ya Idris ya. Lo senyum-senyum aja. Kayaknya ngalamin itu ya. Ya curhat. Ini ada penjelasannya di sini. Ya. Jadi kalau kita disalahin mulu, kalau dia nggak mau disalahin, ya, kebaikan yang banyak bagiannya pun sekali saja kita berbaik itu akan dilupakan semuanya. Itu namanya su'a akhlaqihi. Maka cari wanita yang soleha itu bagaikan mencari burung gagak yang berwarna putih. Burung gagak warnanya gimana? Coklat, hijau, hitam kebanyakan. Putih ada, cuman langka. Bagaimana tidak? Rasulullah pernah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada Aisyah radhiyallahu anha, tahukah engkau mar'atun salihah? Ya, kalau dengan definisi atau dengan suatu ungkapan mungkin agak sulit seorang wanita yang salihah. Tahukah kau ingin mengetahui seorang wanita yang salihah, istri yang baik? Coba kau hampiri seorang wanita seperti ini, disebutkan dan ditunjukkan wanita itu oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah. Aisyah pengen mengetahui kiranya bentuk apa perbuatan yang dikerjakan sebagai ma'aratun salihah. Maka didatangi. Tidak ada sesuatu yang besar yang banyak yang dilakukan, dan selalu dia terjaga sebelum suaminya kembali, melainkan sudah dia siapkan segala sesuatunya dengan air hangat, handuk, dan sebuah tongkat. Itulah pekerjaan seorang wanita yang solehah. Ditanyakan oleh Aisyah, apa yang kau lakukan? Setelah dia kembali, tidak ada yang kulakukan kecuali aku membersihkan badannya dengan handuk yang hangat ini, ya, karena dia capek dan lelah dari perjalanannya. Setelah mencukupi kebiasaan dia untuk minum kesukaannya dan makannya, setelah cukup istirahat dan saya berbicara sedikit dan saya acungkan ini tongkat. Jika pada hari ini sepanjang sampai malam hari ini ada sesuatu kau yang tidak sukai, kau ridai dari perbuatan yang aku lakukan, silakan kau pukul dengan tongkat ini. Ada gak ibu gitu? Tok tok tok. Romannya gak ada bahan bawa duit lagi. Roman ini adem-adem aja ini kelihatan ini ya. Agam, salam. Ya Allah, kita salam 2-3 kali enggak dikunci sampai ke belakang. Woi, Assalamualaikum. Lama-lama tidurnya di mana? Orang aja tuh jendong. Bangun juga dah tuh. Akhirnya keluar. Enggak dapat duit bang. Nanya dapat duit apa kagak? Ya. Merem masih nanyain duit, apalagi melek. Ya sudah, maaf bang, ya Allah saya salah, sebenarnya saya sudah menjaga abang itu kembali ya, tapi ketiduran, maaf. Ya, disediakan makan dan minum ya, bukan, pas dilihat nggak ada sesuatu yang dibawa, udah dibiarkan aja. Dek, biar panggil Neng, Bu, dan bapak ini haus pengen kopi, ambil aja sendiri dapur. Gue repot. Ya Allah, suaranya lantang, suaranya keras. Ya, harus bersabar, saburan ala jafa'i wa su'i akhlaqi wa yakuna kasil musama. Nah, bagaimana caranya? Sudah ketahuan kepribadian pada umumnya. Ya, kadang-kadang tuh wanita istri mencari alasan, emang perempuan begitu semua? Dijawab begitu, emang begitu semua. Jadi nggak ada mau berubah untuk lebih baik lagi, nggak mau mencontoh daripada keluarganya Rasul SAW dengan alasan emang perempuan begitu urusannya. Suka itu matanya panjang, telinganya panjang, semuanya panjang. Maka oleh karena itu satu modal untuk memberikan kebaikan, yakin kasil musama, selalu memaafkan, selalu berkenan. Ya maklumin udah model begitu. Dia sendiri yang ngaku emang udah model begitu. Nah, kita harus maklumin, emang kita harus model begitu juga, sama-sama begitu ya. Jangan sampai begini nih, emang begitu tuh begini begitu, ya udah, punya bini punya mantu yang benar. Kasirul muslimin lahunna bima yajibu, dengan apa yang wajib lahu min huquqi alaihinna, dengan apa yang wajib terhadap mereka. Wa amma ma yajibu alaihinna minal huquqillah,
fayukallifuhunna bil qiyam. Kalau ada sesuatunya hak dia nggak pedulikan terhadap wajiban para istri yang harus mereka lakukan, maka kita maklumin dah. Tapi kalau sekali-kali berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bebankan, baik meninggalkan sholat akan puasanya. Kalau seandainya dia tidak taat kepada suaminya berkaitan dengan hak laki, suami itu harus memaklumi. Tapi kalau berkaitan dengan hak-hak Allah, meninggalkan sholat, meninggalkan yang diwajibkan, maka harus dibebankan, ditaklif padanya. Itu amma maju alaihin min hukukillah fayukallifuhunna bil qiyami bi wala tajusul musamaha. Enggak boleh toleransi. Ya Allah, kesian banget tuh bini gua ada subuh, jangan dibangun, capek semalam habis kerja, bangunin biar subuh. Wa kadzalika la yang bagi. Nah, selanjutnya nih ada satu hal. Ya. Ini sekarang udah salah kaprah. Dianggap itu benar dan baik. Berapa banyak seorang suami itu menyerahkan urusan keuangan kepada istri, diserah sepenuhnya, bahkan mengatur rumah tangganya, sampai-sampai laki mau sedekah juga minta izin sama bininya. Kenapa? Diawali dengan munai. Maka kata ulai yang bagi tidak patut bagi seorang suami ayyumallikam mar'ata, yaitu memberikan kekuasaan, memilikan kepada istrinya semua urusan suaminya, amrahu wa yulihi, dan dia menjadi wali atau pemimpin terhadap dirinya, wa malahu, dan hartanya. Kama yaf'aluhu, sebagaimana ini dilakukan ya trennya ba'dul agniya, orang-orang kaya. Enggak mau pusing tuh mah, gua kasih tuh uang sekian buat sebulan, buat makan papa, ini diatur tuh semuanya, terserah istri mau ngatur bagaimana. Itulah yang dilakukan oleh al-agniya mugafilin, pengen terima beres. Wazalika minal umuril mustaqbaha, itu adalah perkara-perkara yang tidak baik, buruk di hadapan agama. Secara syar'a dan juga secara akal, di mana seorang laki-laki sebagai pemimpin? Yang dikatakan ar-rijalu qawwamuna minan nisa, tapi semua urusan rumah tangganya diserahkan sepenuhnya, yang menata dan mengatur itu adalah istrinya. Fa innal mar'ata hukmuha, status istri di dalam keluarga itu sebagaimana hak milik bagi seorang suami, mamluk ya, mamluk. Hukmul mamluk wat tabi, itu dia makmum. Bagaimana kita harus mengikuti makmum, imam mengikuti makmum, lantas yang memimpin makmum. Tidak bisa yang namanya tabi yang ngikutin itu ngatur kepada matbu yang diikuti. Begitu juga enggak mungkin seorang budak yang dikuasai oleh seorang raja, budak yang mengatur terhadap raja. Faman ja'alal mamluk matbu'an, barang siapa seorang istri yang dimiliki oleh suaminya, matbu'an, diikuti semua aturannya, wattabi, sedangkan yang harus diikuti suami matbu'an, jadi pengikut, jadi makmum, fahuwa mankusun, itu adalah hukumnya terbalik ya, itu enggak baik, mankus. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, sesuai dengan pernyataan tegas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ancaman terhadap kalau ada seorang suami mengatur keuangan dan sebagai urusan rumah tangganya terserah istrinya. Kata Nabi, la yuflihu qaumun walau amrahum imratan, maka tidak akan pernah beruntung suatu kaum secara ruang lingkup kecil, yaitu seorang suami walau yang telah menjadikan pemimpin di rumah tangganya, amrahum, urusan mereka, imratan, istrinya. Al hadis wa qala al Hasan al Bisri rahimahullah, ma asbaha rajulun yuti'u imratahu bima tahwahu. Pagi-pagi itu ketakutan laki ya. Kenapa ya? Ketakutan tuh, ma asbaha, barang siapa pagi-pagi seorang rajulun, suami, yuti'u, taat sama istrinya ya, bima tahwa, apa yang diinginkan. Ini laki mau salat jamaah ya, bininya minta anterin kondangan, kita nggak mau ke jamaah, gue anterin aja kondangan ya. Ma'asbah, tidaklah berpagi-pagi ya, seorang laki-laki taat kepada istrinya, bima tahwa, apa yang diinginkan oleh istrinya, illa akbahullahu ta'ala finnar, kecuali nanti Allah akan sungkurkan ia ke dalam neraka. Itu laki model begitu. Apalagi ada, yuk ikut mana ke sana, oh gue pulang dulu, minta izin sama bini. Wah, minta izin sama bini, ya Allah, minta izin sama bini. Memang sekarang hebat ya kedudukan siapa ya.
Polda, kalau Polda emang hebat ya kedudukannya, polisi dapur. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini secara kabar secara umum ya. Nah, apalagi namanya ada emansipasi, toleransi dan segala macam apapun itu alasan, ya wanita itu perlu dilindungi, perlu dicukupi, perlu dijaga, perlu dipelihara, bukan yang mengatur. Tidak patut yang namanya itu imam ngikutin makmum, makmum yang mimpin. Ya, sebagaimana mamluk itu diikuti. Watabi mamlukan wal mamluk tabi'an itu mankus, udah terbalik. Ma asbaha rajulun yuti'u imratahu fima tahwa illa akbahullahu ta'ala finnar. Ya. Wa idza kana ar-rajuli zawjan aw zawjat lazimahu al-'adlu bainahuma fa in lam ya'dil wa ka fil ismi wal jarah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat indahu imra'atani falam ya'dil bainahuma ja'a yaumil qiyamati wa syaiku sakitun wallahu a'lam. Allah bitaufiq hatta nafik al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul.